Selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai decision and desire. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Sarah Triwulandari 30836, Muhammad Vito 30852, Helena Tias Puspita 30862, Milsufani Veronica 30866. Next. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Vito. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yaitu keinginan. Bagian primitif dan emosional dari otak kita memiliki pengaruh kuat pada pilihan yang kita buat. Mari secara memetakan sistem risiko dan pengaruh. Next. Yang selanjutnya ada when we make a decision atau ketika kita membuat sebuah keputusan. Jadi kita bisa terlalu impulsif atau terlalu disengaja untuk kebaikan kita sendiri. Suatu saat kita bisa menjadi emosional dan membiarkan emosi itu menguasai diri kita. Dan selanjutnya, emosi itu dilumpuhkan oleh ketidakpastian. Lalu kita akan membuat keputusan yang brilian ketika kita bisa mengelola emosi tersebut. Yang kedua, peneliti mengungkapkan bahwa ada bagian-bagian yang berbeda pada otak kita, yaitu ada dua bagian, yaitu kuno dan modern, yang saling berkolaborasi dan bersaing ketika kita membuat sebuah keputusan. Next. Nah, selanjutnya, into to deep, yaitu pertimbangkan apa yang terjadi di bawah permukaan otak kita ketika orang memainkan permainan ultimatum, eksperimen ekonomi terhormat yang mengadu peserta satu sama lain dan negosiasi sederhana. Selanjutnya ada emosi. Sebagian besar dari kita sejak awal telah diajarkan bahwa keputusan yang tepat datang dari kepala yang dingin. Damasio mengasumsikan bahwa logika formal akan dengan sendirinya membawa kita ke situasi yang terbaik yang bisa dicapai dalam sebuah masalah apapun. Dan untuk mendapatkan yang terbaik, emosi harus dijauhkan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Sebagian besar lalu lintas antara bagian primitif dan modern dari otak kita dikhususkan untuk perhitungan sadar akan risiko dan imbalan. Di mana di sini kita dapat melihat cakrawala dan merenungkan apa yang mungkin mengalir dari sebuah keputusan untuk mengajar kepuasan secara langsung. Dan kita bisa mendapatkan kesenangannya langsung dari prospek beberapa kepuasan di masa depan. Selanjutnya ada risk and reward atau risiko dan imbalan. Anda tidak harus menjadi ahli saraf untuk melihat bagaimana otak emosional dapat mendistorsi penilaian dengan buruk. Tanyakan saja pada orang tua manapun, perilaku buruk mereka sering terlihat menentang secara sadar. Tetapi masalah sebenarnya mungkin adalah bahwa otak mereka belum mengembangkan ruang yang dengan bijaksana menyeimbangkan antara risiko dan imbalan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dengan berkepala dingin. Lobus frontal otak sangat penting untuk pengambilan keputusan, tidak sepenuhnya matang sampai menyelesaikan tabel yang bermanifestasi sebagai kemauan. Korteks prefrontal ini tampaknya adalah kursi kemauan, kemampuan untuk mengambil perspektif jangka panjang dalam mengevaluasi risiko dan imbalan. Dengan demikian, area otak ini berhubungan dekat dengan struktur dan ruang otak hewan emosional yang mencari kepuasan dan meningkatkan kita akan bahaya. Lalu selanjutnya ada Trail of the Hunt. Pengajaran Sartre menggarisbawahi fakta mendasar tentang bagaimana otak kita mengalami penghargaan. Entah itu bereaksi terhadap penaklukan seksual, kesepakatan bisnis yang berisiko, atau obat adiktif. Otak juga memiliki sistem penghargaan yang kompleks
yang membentang dari bawah ke atas, yang lama hingga yang baru, di mana ruang ini berinteraksi untuk memotivasi kita dalam mencari hal-hal yang kita sukai dan memberitahu ketika kita telah menemukannya. Tapi bagaimana dengan kita semua yang pergi tentang bisnis mencari hadiah, mencari imbalan kita dengan cara yang tampaknya lebih seimbang? Kami jelas melakukan pekerjaan yang lebih untuk menimbang trade-off, tetapi banyak ruang yang sedang bekerja dan dengan demikian, kadang-kadang pengajaran kami tidak rasional seperti yang kami kira. Lalu di sini ada show me the money, diasumsikan bahwa orang bekerja karena mereka menempatkan nilai pada hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Atau dalam istilah ekonomi, mereka mengukurnya dengan utilitas. Tetapi studi ilmu saraf menunjukkan bagaimana mengejar uang adalah hadiahnya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang balas dendam yang manis. Keinginan untuk menghukum perilaku buruk orang lain, betapapun ringannya, bahkan dengan biaya pribadi dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti permainan kartu ultimatum, di mana seorang pemain dapat menerima atau menolak tawaran uang itu sendiri. Di sini juga ada orang-orang yang merasa prestasikan dirinya di otak dalam keinginan untuk membalas dendam lebih dari sekedar respon marah terhadap perasaan buruk. Next. Selanjutnya ada fear and loathing, yaitu ketakutan dan kebencian. Perilaku ini merupakan pekerjaan dari amigdala, sebuah struktur di dekat pangkalan otak seperti sirkuit penghargaan otak yang sistemnya untuk merasakan dan membuat keputusan tentang resiko yang kuat dan rentan terhadap kesalahan. Amigdala sebuah hipokondrium internal yang memberikan sinyal emosi yang cepat dan kotor sebagai respon terhadap potensi ancaman. Hal ini disebut dengan ketakutan. Amigdala merespons secara instan untuk segala macam potensi yang dirasakan oleh ancaman dan memberikan perhatian khusus terhadap isyarat sosial. Selanjutnya ada face your fear, yaitu hadapi ketakutanmu. Dengan melihat bagaimana amigdala mempengaruhi kesan pertama, dengan mengeksperimen pemindaian otak, dengan menunjukkan bahwa aktif di saat orang lain melihat hewan berbahaya, mereka justru melihatkan ekspresi menakutkan. Keterkaitan pekerjaan memang menunjukkan bahwa otak kita adalah kabel sehingga seseorang siap dengan caranya sendiri dan waspada ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tampak berbeda. Memikirkan dengan banyaknya kesempatan yang terlewatkan dan hanya keputusan buruk yang dibuat oleh orang baik yang secara sadar memegang bias rasial. Tetapi banyak yang memilih pergi dengan akal sehat untuk menahan tawaran pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu Well of Misfortune. Orang menimbang kerugian dan keuntungan yang setara secara berbeda, yaitu mereka merasa lebih baik menghindari kerugian $100 daripada mengamankan keuntungan $100. Penghindaran kerugian adalah kecenderungan untuk lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan yang setara. Penghindaran kerugian menyiratkan bahwa seseorang yang kehilangan $100 akan kehilangan lebih banyak kepuasan daripada orang yang sama akan memperoleh kepuasan $100. Next. Know your brain. Kenali otak Anda. Ahli saraf menunjukkan bahwa sirkuit emosional dan deliberatif di otak berada dalam interaksi yang konstan, baik atau buruk sering memegang kendali. Prater percaya semakin banyak kita belajar tentang ilmu otak tentang motivasi, maka semakin mudah untuk dapat diterapkan dalam bisnis. Pengambilan keputusan dan gaya manajemen seseorang muncul dari impuls motivasi di otak. Dia menunjukkan bahwa jika seorang manajer lebih mencari risiko atau menghindari risiko, maka akan mempengaruhi cara dia mengelola dan membuat keputusan. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.